Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa barik ala hadan nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahla sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bittaqallah faqad faza man ittaqa. Ibu bapak, para dewan guru, seluruh keluarga besar SMK Sakurang Kasbitu, wabil khusus pada orang tua kita, kakanda, mentor saya, sekaligus donatur yayasan saya, itu Pak Dr. Haji Mumin serta Ibu Haji, istri muda. Istrinya masih muda. Kadang-kadang Pak Haji saya kalau mengenalkan, Pak Ustadz makasih ini kenalin istri muda saya. Ulah sok bener Pak Ustadz, kan istri saya masih muda, nggak salah Pak Haji ngomong. Kalau saya bilang istri tak bersinggung lah ya. Anak sekalian yang hadir di tempat ini, suatu hari Rasulullah SAW duduk sendiri terenung. Tiba-tiba datanglah soulmate-nya yang paling akrab, yaitu Jibril alaihissalam. Kata Jibril, Mas Bro, kelihatannya ente lagi galau nih Mas Bro. Kenapa mikirin dia? Mikirin apa nih kata Rasulullah? Minyak, bensin. Kata Rasulullah, enggak ada itu. Ente gak usah bohong, kata Jibril. Anak tahu banget sekarang ente lagi rungsing, lagi galau. Karena Imam kata Imam Al-Ghazali, jadi kalau kita ingin tahu isi hati seseorang, gampil. Terkadang utak hidup karena berjalan amal tinggal. Tinggal itu ada perkara lain aja cuma. Biasanya kan kalau awal bulan cerah, semua diomongin, mulai kayak arisan, ada ngobrol. Tapi kalau tanggal 25 ke sana, cedeng tak biasanya. Nah itu gambaran isi hati seseorang gitu ya. Kata Jibril, kenapa Muhammad? Akhirnya mabika, apa yang terjadi denganmu? Rasul menjawab, wahai Jibril, beberapa waktu yang lalu aku kedatangan saudara tuaku. Siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Ngomong apa sih Musa sampai bikin kamu sekarang seperti ini? Kata Rasul tidak ngomong apa-apa, cuma ada satu kata yang sampai hari ini terpikir. Apa ucapan Nabi Musa? Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 118. Nanti bisa dibuka lagi. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahu a'lam. Ya Allah, kata Nabi Musa, jikalau saja umatku, anak buahku, kau siksa, kau azab mereka, aku tidak akan ikut campur. Tapi mereka kan hambamu juga. Tapi kalau mereka engkau ampuni, sesungguhnya kau zat yang maha pengampun dan penyayang. Dalam bahasa orang atas lagi kira-kira, Allah, lamun dia anak buahku lah disiksa, kami mah mau ngelubil. I don't care, bahasa orang. Saya tidak peduli lah. Sabar teh deui. Dagoman saya tahu sifat marah ada. Kan Bani Israel itu kan marah ada. Ani keras kepala dan senangnya merusak orang lain. Mendengar ini kata Jibril, masalah buat kau Muhammad. Itu kan urusan si Musa. Terus kenapa kamu pikirkan? Apa hubungannya dengan kamu? Nah di sini bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Apa jawab Rasul? Wahai Jibril, kalau memang itu masalah Musa, memang benar. Tapi aku Muhammad, kau saksikan di hadapan Allah. Jangankan 10 orang, 100 orang, jangankan 1000, 1 juta orang, satu saja ada umatku, keluarga besar SMK Sakurang Kasbitu yang masuk neraka, aku tidak ridho, kata Rasulullah. Nah ini ibu bapak bedanya Rasul dengan kita. Rasul mah galau teh pikiran kurang. Ada orang mah galau pikiran minyak deh. Ya. Jadi aku tidak ridho, tidak ikhlas kalau ada satu umat
Kata Jibril, waduh berat di urusan. Coba kita bikin proposal dulu gimana caranya solusinya. Maka naiklah Jibril, singkat cerita, Muhammad, salam dari Allah. Nih ada bonus THR buat kamu. Apa? Ketika dibaca wala saufa yu'tika rabbuka, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku Tuhannya, aku yang menguasai alam semesta ini. Aku ridho kepada umat Muhammad. Aku ridho kepada orang-orang yang sedang hadir di majlis ini, karena mereka pun ridho kepada perintahku. Insya Allah dengan kehadiran kita di tempat ini menjadi sebab turunnya ridha Allah kepada kita. Karena kalau kita lihat judul menyambut bulan Ramadan, kita jadikan pribadi muslim yang beriman dan bertakwa serta bertobat bagi sesama. Digigirna yang pangkasih. Belah sana kira-kira 2 menit lebih kasar mana? Karena kalau kita bicara kegantengan tentu Nabi Yusuf paling ganteng. Tapi kalau kita tanya kepada Bu Haji, Ibu Haji kira-kira laki-laki yang paling ganteng siapa? Itu pasti suami saya. Gitu kan? Nah, kalau kita hafalkan sulit. Kita pakai bahasa sederhana, kumaha carana jadi jangan bagel. Itu aja ya. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam melewati sebuah perkampungan. Di tengah jalan ada sekelompok orang, dan memang dari dulu orang ini gak suka sama Nabi Isa. Sehingga ketika Nabi Isa lewat itu habis dihina, habis dicaci maki, habis dibunuh. Pokoknya Nabi Isa itu pembohong lah, segala macam ucapan-ucapan kasar keluar. Nabi Isa santuy aja, tidak menjawab, tidak merespon, santai aja. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Nabi Isa, apa itu? Jazakumullah khairan katsiran. Justru yang marah anak buahnya. Lawan Akhirnya kesimbai. Fokus kita sirah. Kata Nabi Isa, sabar mas bro, tenang, santai aja Nabi Isa. Tapi kan babai banget dihina, habis dikasih mati. Biarkan saja. Kenapa babai dihina aja? Luar biasa jawaban Nabi Isa. Kalau ada tempat air, teko atau apa gitu, diisi air putih. Ketika kita keluarkan yang keluar air putih, kopi yang keluar kopi, dan seterusnya dan seterusnya. Apa artinya? Ketika ada orang berkata kasar, menghina, maka sesungguhnya mereka seakan-akan menunjukkan inilah isi hati kita. Jadi ketika seorang bicara kasar, suka membuli, menghina, termasuk merumpi, maka itulah kata-kata yang keluar dari hatinya. Sedangkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk itu datangnya dari setan. Maka seolah-olah mereka ingin menunjukkan dina jero teh urang mah juri gungkul. Di sini. Jadi kalau saya jawab, saya ladeni, saya respon, aku salah, aing saya tak sama jurigna. Maka saya tidak ingin mengeluarkan itu. Saya cukup menjawab jazakumullah khairan katsiran. Biasanya ungkapan ini diucapkan ketika ada orang berbuat baik, maka kita jawab jazakumullah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan balasan yang berlimpah. Nah, kalimat ini disebut kalimat thayyibah. Sedangkan kalimat thayyibah itu datang dari Allah. Maka aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dalam diriku hanya ada Allah. Nah, ini pelajaran itu apa? Kalau kita dihina atau mana dihina? Kita hidup, dia keling. Udah berapa di demak? Nanti sama. Dihina apapun, diomongkan apapun, itu adalah nikmat bagi kita. Tanpa sadar sesungguhnya dia telah berkorban. Hasan Al-Basri pernah berkata, ketika ada orang yang memfitnah, membuli, menzolimi, membicarakan keburukan kita, dia itu bukan benci, dia itu sayang. Kok bisa begitu? Apa kata Nabi? Man haula'i muflisun. Siapakah orang-orang yang mengalami kebangkrutan? Para sahabat menjawab, ma'idau dinar, ma'idau wal, bukan. Orang-orang yang bangkrut itu ketika dia hidup, amal puasanya punya, amal sholatnya punya, segala amal punya. Ketika oleh Allah kamu masuk surga, utuk datang orang, ya Allah, tar dulu. Dia memang ahli puasa, ahli sholat, tapi aneh nih, sakit hati sama dia. Pernah anak dihina segala macam.
maka saya ingin agar pahala sholat dia kasihkan. Kata Allah, kasihin amalan ke dia. Terus aneh kasih ke dia. Itu namanya makhluk. Makanya kalau kita diomongin sama orang, dihina sama orang, nggak usah marah teh. Justru kita sudah terima kasih, thank you. Ketika Anda membicarakan keburukan saya, Anda menghina saya, sesungguhnya Anda mencintai saya. Apa coba logika sederhananya? Orang cinta itu indikasinya apa? Dia adalah berkorban, betul kan? Ketika dia membicarakan kita, sesungguhnya dia rela berkorban, memberikan pahalanya untuk kita, dosa kita diambil sama dia. Kan cinta kan? Nah, oleh karena itu menyebut bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Biasanya kalau ada tamu mau berkunjung ke sekolah SMK 1, katakanlah kepala dinas, minimal Pak Kepala harus siap-siap beberes gitu ya, karena mau ada pejabat datang ke sekolah. Nyatakan ada orang berdua ganti cek mahnya, yang penting mah kita beres-beres supaya tamu datang itu berkesan. Kita suguhin makanan dan minuman. Kenapa? Agar si tamu ini punya kesan. Jangan sampai ketika datang ke sekolah, suara sekolah sedang acak-acakan, laporan belum siap, pasti kesannya juga kurang baik. Nah, ini mah tamunya berbeda, Ibu Bapak. Tidak perlu kita yang harus sibuk, tapi cukup kita hanya bergembira saja menyambutnya. Kenapa? Karena tamu ini membawa kita 3 oleh-oleh. Pertama rahmat, kedua maghfirah, dan ketiga itqu minan. Sebaliknya ada orang yang ketika datang Ramadan dia bukan senang. Imam Ibnu Hazar dalam kitab Az-Zawajir berkata seperti ini. Idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, kemudian di dalam hatinya ada sifat at-tadazur. Tadazur itu gini. Ramadan datang, kemudian dia merasa pusing. Ramadan puasa gitu. Kayak tadi. Seperti kalian sedang di kelas, baru datang di main saya itu kayak gitu ya. Itu namanya tadazur. Mau lebaran, itu namanya tadazur. Jadi tadazur itu menggerutu, ngedumel, ya pokoknya bahasa seperti itulah. Apa kata Ibnu Hajar? Inilah awal dosa besar di awal Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan, maka sambut dengan gembira. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, memang kadang-kadang kalau bulan Ramadan itu orang-orang sudah berubah, Pak. Sudah gak kelihatan kepalanya. Sunnah. Pasti punah lewat di asawa bunyi sendalnya. Keke masalah ini sendalnya. Benar itu. Jika nanya sendal di imah tidak. Keluar. Benar keluar. Apa? Ada apa kenal dia? Kerjis. Kerjis jangan ada cendol. Maka kerjis istilahnya. Nah, oleh karena itu para jamaah ada 3 sunnah. 3 sunnah ala Rasul dalam menyambut bulan Ramadan. Agar tamu ini ketika datang itu berkesan. Sehari menjelang Ramadan, Rasulullah SAW ketika mau khutbah, beliau naik ke tangga mimbar. Jadi ada 3 ulakan. Setiap tangga beliau berhenti dan mengucap kata amin, amin, amin. Sahabat Umar bin Khattab bingung. Ya Rasulullah, sami'na, saya mendengar tadi ketika kau di atas mimbar, mulutmu mengucap kata amin sampai 3 kali. What happened ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, Kilur, ketika saya tadi ketika memulai khutbah, Jibril datang. Kemudian Jibril memegang tangan saya dan berkata, Muhammad, hari ini menjelang Ramadan, aku punya 3 permintaan kepada Allah. Tugasmu hanya mengaminkan. Pertama, kata Jibril, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya seseorang kalau sebelum Ramadan seorang anak belum meminta maaf kepada orang tuanya. Ini mah, insya Allah yang ada di sini semuanya soleh dan soleha. Kalau orang tuanya sudah meninggal, doakan ziarah kuburannya. Memang tradisi berbeda antara Sunda dengan di Jawa.
Kalau di Jawa itu yang namanya ziarah itu sebelum Ramadan dihabiskan. Jadi ketika Lebaran semua orang kumpul di rumah. Di rumah di Bali. Mungkin dirata jalannya. Setelah sholat Id, udah gitu ke kuburan, pantau dikunci, ketika datang ke di kuburan karukul. Nah yang kedua biasanya ibu-ibu nih, karena masih pengen pakai baju baru. Karena biasanya baju baru itu kan cuma sejam doang gitu jaraknya. Pak Haji, memang fitrah ibu tipe heula gitu. Sesuai dengan namanya ya, al-mar'atu dari kata mir'ah. Mir'ah itu artinya kan kaca. Memang perempuan itu senangnya mengaca, senang ngenteu. Oh, kita nyentas kaca doang kita sih. Pak, ini kan sudah 2 lebaran nih, mama nggak beli baju, pokoknya di booking baju. Puasa kan aja, istri kan lebaran biasanya. Ya udah mama beli, kilo potongnya, ya. Pergilah Pak, mama mau ke Tanah Abang, di Rakas ada yang cocok. Pagi-pagi pergi ke Tanah Abang. Masya Allah, sampai suaminya minum kopinya lira, pokoknya lira, mana ibu nak ke Tanah Abang? Bagus, dari cara begitu. Pergi subuh pulang maghrib, bapak dekat ibu. Terus aku udah ayat warna cocok, nomor ayat nomor cocok, modelnya pas, nomornya ayat warna cocok, ada apa kawan? Itu belum mahal, Pak, mama ini kata nabelinya. Kemarin mah karena sampai blok D. Kita bisa sering kira mesinnya gitu kan. Kumaha bapak ikhlas gitu cepat mana jumah. Lu penting mama puas cek mamana Gusti boga salah itu bagus teuing. Cek salah dina teu siap kitu kalakuan. Udah ya ngomong dina teh. Kata abang deui. Kayaknya kita tinggal gitu. Cari baju hampir sebulan, kadang-kadang kredit segala macam. Dari anggota makan saja. Ending itu sibuk bayar kosokan, gemblong cari beli. Pancet kami yang Rasul ya sunnah sebelum berangkat sholat itu kita makan dulu. Pak terkagok, ayo pulang. Baju suami mah sampai lupa nggak digosok. Sibuk serangan baik. Yang kurang itu ya mau ambilin orang ya. Ya kira-kira kilometer lah jalan kaki dia ya. Pengalaman. Keluar dari rumah asal juga maneh nggak pakai baju pangayan. Aduh, lihat inilah fitrah manusia. Pulang dari sholat Id salaman datang ke rumah atau bilang balikan habitat dasar bolong ini dipakai. Itu manusia. Tapi orang mau ke dasar bukan ya. Jadi kembali. Jangan kau terima ibadah puasa seseorang apabila seorang anak belum minta maaf kepada orang tuanya. Kata Rasul, amin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang apabila istri belum minta maaf kepada suami atau sebaliknya suami belum minta maaf kepada istri. Pertanyaan dasarnya, kinten-kinten hadir lebih banyak dosa mana, istri ke suami atau suami ke istri? Maka Allah mengira karena kata itu Ustaz rumah si abdi mah membadarakan kasalami alhamdulillah Allah bina aja mikir itu. Ya Allah Ustaz, saya sudah sabar menghadapi suami. Pokoknya begitu kalau diampur itu. Ibunya rasa sabar teh piring 2 lonceng terus barulah. Pak, ampura mama bapaknya mungkin selama rumah tangga mama kurang banyak bersyukur. Itu hebat. Karena urusan kalinya mabuk dari usaha. Seorang istri merasa kurang itu sudah fitrah. Kita lihat Umar bin Khattab pernah mau curhat kepada Rasul karena punya istri 3 kali miskin. Gambreng. Datanglah ke rumah Nabi, ternyata Rasul tidak ada di rumah.
Ada informasi Rasul sedang ada di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar kan selain sahabat juga mertua. Oh, ada di sana. Iya Rasul, ternyata ada di sini. Saya cari ke rumah tidak ada. Kata Rasul, enak Lur. Aduh, lihat di Rasul, buat pemajikannya. Dari di kepalanya kurang baik. Mentali. Daripada saya di waktu mending saya tinggalkan. Jadi saya datang kepadamu ingin minta solusi ya Rasulullah. Bagaimana menghadapi istri yang selalu merasa kurang ketika dikasih uang belanja. Ba'da'an sami'ata fadhaka Rasul Nabi Bakar. Mendengar ini Rasul bukannya menjawab merasa ceria. Cikik Abu Bakar. Rasul, ulah yang serikan Cik Umar. Saya datang ke sini untuk nyari solusi. Ulah yang serikan. Apa kata Rasul? Ya Umar, fa'lam, ketahuilah. Kenapa saya ada di rumahnya Abu Bakar? Kenapa ya Rasul? Aja sama lagi gitu. Itu istri Rasul. Aisyah ketika dikasih uang belanja merasa kurang. Abu Bakar begitu juga. Atau kalau mau cerita dia. Nah makanya kata Rasul, bulan Ramadan itu bulan training sebenarnya. Sedangkan bulan Syaban itu bulan briefing. Ya, jadi briefing sekarang kita ini. Kenapa? Jangan sampai ketika puasa nanti bukan hanya perut atau tenggorok tapi juga hati ikut puasa. Aku tenggorok aku ngawas ya. Terkadang istri dibayar ya kadang. Ibu-ibu tanpa sadar ketika puasa dan puasanya masak, tapi ada perilaku yang membatalkan puasanya sendiri. Pahalanya maksudnya. Sekarang zaman media sosial hati-hati. Dan iblis malisikan itu bapak. Ketika ibu selesai buka, kemudian mau taraweh, kan sering kita pasang status tuh. Iya, status. Aduh, OTW taraweh kan, biar dapat pertama rusak itu malam puasanya. Iblis malisikan, terkadang dia jadi sponsor, tapi pahala puasa akan habis terkisar perilaku kita. Malam-malam tahajud, tasbih, ceklek, foto status, nikmat. Iblis malisikan. Tanpa terasa dengan kita memposting status, profil segala macam, itu akan mengikis pahala puasa kita. Kata bapaknya, "Mah, ini kan awal puasa, jadi kan kita ingin agar puasanya itu ada spesial. Terus gimana Pak? Coba buka puasa nanti kurang bikin lodeh ibunya. Ayo dok ibunya, doknya. Kawan lu, nah, ayo diundang. Ini aja nama kertekusin diundang. Kesana, ini bapak macam-macam bayi diundang segala macam. Hati-hati. Itulah mencegah sekolah tamat kita selalu ngetek curug tapi pimpin sorangan. Ini bapaknya harus buka macam-macam bayi. Disambal penuh satu lah, satu bagus lagi kami itu. Akhirnya apa ibu bapak? Sholat subuh berjamaah, tadarus iya, sahur berjamaah, tapi habis terkikis pahalanya gara-gara nunggu di warung. Dan memang secara tabiat karakter dasar wanita itu sesuai dengan namanya dalam Al-Quran ada nama surat An-Nisa. An-Nisa itu dari kata An-Nasa. Nasa itu dalam kamus bahasa artinya terbuka. Memang wanita itu punya karakter dasar terus terbuka, curhat segala curhat itu. Sesuai dengan sananya ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya sepasang suami istri yang belum saling meminta maaf. Nah, suami juga begitu. Maaf, pura bapaknya, rumah sak bapak boro-boro bisa makan ngaji, kemudian dulu, dah pakai al-fatihah masih kena balelo. Mungkin mama kamu untuk bapak dia mulia. Seling aneh tau, alhamdulillah, bapak mungkin kurang sering terima puasa. Hampura mamanya apanya, coba karena dihampura ke bapak ngarewas, tapi baju mata tetap pak. Yang ketiga, kalau jamaah, ya Allah jangan kau terima ibadah puasa Ramadannya seseorang apabila seorang muslim belum meminta maaf kepada muslim yang lain. Nah makanya dalam momentum kita hadir tempat ini, mudah-mudahan kita saling memaafkan. Karena kalau kita sudah datang rumah ke rumah kan sulit ya Pak ya. Jadi ini hal yang sangat baik. Jangan sampai level kita ini hanya sebatas tukang puasa. Kita ingin menjadi ahli puasa.
Kalau sudah level ahli puasa, maka kita mendapatkan status stempel muttaqun, orang yang bertakwa. Apa bedanya antara tukang puasa dengan ahli puasa? Secara bahasa mungkin tidak ada bedanya, tapi akan terlihat kualitas dalam ibadah puasa.